Peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok adalah momen penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Sejarah ini diawali dari penculikan Soekarno, persiapan dan proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di rumah Bung Karno, hingga puncaknya perjuangan, yaitu pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh. Mereka semua merupakan anggota dari perkumpulan Menteng 31. Jiwa kepahlawanan mereka tergerak setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka yang tergabung dalam gerakan bawah tanah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra yang saat itu berusia 9 bulan, serta Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Sudanko Singgih, seorang anggota PETA, dan sejumlah pemuda lainnya. Di Rengas Dengklok, Kerawang, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno dan Hatta menolak tuntutan tersebut. Sebelumnya, telah ada kesepakatan antara golongan tua, yaitu Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, dengan golongan muda mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meskipun menghadapi desakan, Soekarno dan Hatta tetap tidak mengubah pendiriannya. Khairul Saleh dan teman-temannya yang berada di Jakarta kemudian menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Namun, rencana yang mereka susun tidak berhasil karena tidak semua anggota PETA mendukungnya. Tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Hatta sebenarnya memiliki maksud yang baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Berita yang menyebutkan bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu telah terdengar. Meskipun demikian, para pemuda terus berusaha meyakinkan Soekarno dengan mengatakan bahwa Jepang telah menyerah dan pejuang Indonesia termasuk golongan muda telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Namun, akhirnya diputuskan untuk membacakan proklamasi di rumah Bung Karno. Keputusan ini diambil karena ada pengumuman acara lain di lapangan Ikada dan tentara Jepang berjaga-jaga untuk mencegah potensi kericuhan di sana, termasuk saat pembacaan naskah proklamasi. Oleh karena itu, rumah Bung Karno menjadi lokasi yang lebih aman dan sesuai. Sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta bersama-sama menyusun teks proklamasi di Rengas Dengklok. Teks tersebut disusun di rumah seorang Tionghoa, yaitu Chiao Ki-siong. Pada tanggal 16 Agustus 1945, bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia sudah dikibarkan oleh para pejuang di Rengas Dengklok sebagai persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, para pemuda di Jakarta belum mendapatkan kabar terkini dari Rengas Dengklok. Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan para pemuda di Jakarta. Tetapi, ia hanya berhasil bertemu dengan Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Mereka berdua berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo mengajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera kembali ke Jakarta guna membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembacaan proklamasi tersebut kemudian dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu di rumah Bung Karno.
Pada tengah malam tanggal 16 Agustus, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta untuk melanjutkan peristiwa penting berikutnya.